Ya, soal Kepres ini tentunya mungkin agak sulit gitu ditandatangani ketika 1 bulan lagi akan berganti kepemimpinan pemerintah Indonesia dan juga Presiden Indonesia. Saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, menjawab pertanyaan tadi, apakah kira-kira nanti setelah dilantik ini akan jadi prioritasnya Pak Prabowo Subianto dan Pak Prabowo akan sering mengadakan rapat-rapat di IKN? Ya, kita nggak perlu meragukan ya komitmen Pak Prabowo melanjutkan IKN ini. Beliau menyampaikan langsung ya di mana-mana berkali-kali soal komitmennya ini sebelum memenangkan pemilu setelah ditetapkan sebagai capres terpilih. Ya, jadi apalagi, ya kan? Dan kita tahu Pak Prabowo adalah orang yang selalu satu antara perbuatan dengan perkataan. Jadi pastilah ya dia taat pada undang-undang yang sudah kita buat. Ya, undang-undang ini kan dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Ya, jadi sampai beliau tentu pasti akan taat, dan kedua dalam konteks politik ya beliau kan punya komitmen memang ini mengatakan kepada rakyat Indonesia, mengatakan juga kepada Presiden Jokowi bahwa beliau sama dengan Pak Jokowi pandangannya soal IKN akan melanjutkan. Oke. Baik, tapi kalau kita ngomongin skala prioritas untuk menyelesaikan IKN, dan di samping Pak Prabowo ini juga punya banyak sekali program-program kerja seperti makan bergizi gratis, terus memperkuat pertahanan dan seterusnya. Nah, seperti apa skala prioritas dari kelanjutan dari IKN ini sendiri? Ya pastilah, negara kita bukan negara susah, negara kita negara besar, kita punya banyak sumber daya, semuanya dipastikan bisa berjalan. Jadi kita ini kalau dalam posisi ini kita ini orang kaya itu nggak harus milih mana di luar mana, nggak, kedua-duanya ya kesemuanya bahkan berjalan dengan sinergis. Gitu. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Mas Jo. Mas Jo, tadi disampaikan hal yang paling penting di sana adalah misalkan infrastruktur, kemudian juga kesiapan-kesiapan lainnya. Nah, apakah target untuk memindahkan ASN pun di sana, kok tidak salah ada sekitar 1.700 ASN rencananya akan dipindahkan dalam waktu dekat, ini akan terrealisasi atau mungkin ada opsi lain yang bisa saja diambil? Sejauh sampai hari ini, Mbak, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu apa yang tadi disampaikan Pak Agus tadi ya, bahwa Pak Presiden Jokowi menjilat ludahnya sendiri. Menurut saya enggak lah. Apa yang disampaikan Pak Presiden itu sebuah rencana, sebuah pelaksanaan, sebuah eksekusi untuk meletakkan dasar pemindahan ibu kota negara, bahwa hari ini seluruh perencanaan itu setahu kami di kantor staf presiden, di mana kami ikut memonitoring proses itu, semuanya masih berjalan sesuai dengan rencananya, kecuali yang kemarin saja karena ada perayaan 17 Agustus, maka seluruh infrastruktur yang sudah jadi dipakai untuk para pengisi acara, maka yang sejatinya harusnya dipindahkan awal Agustus itu digeser ke September. Sampai hari ini kami masih belum menerima apapun terkait pembatalan rencana-rencana itu, Mbak, per hari ini begitu. Terus saya juga ingin sampaikan tadi, Mbak, kalau terkait apa yang disampaikan Bang Habib, apakah terkait dengan Pak Prabowo atau apapun, kami sih sampai hari ini masih meyakini ya, Mbak ya, bahwa Pak Prabowo itu jauh sebelum kita kita membicarakan tentang IKN hari ini. Dalam catatan kami 10 tahun yang lalu ketika Pak Prabowo maju sebagai calon presiden berhadapan dengan Pak Presiden Jokowi di 2014, ada satu visinya Pak Prabowo udah punya visi pada waktu itu, yaitu mempercepat perencanaan pemindahan ibu kota Nusantara. Artinya sebenarnya kalau ditanya terkait polemik pemindahan ibu kota Nusantara dalam kaitan hari ini, menurut saya kita cukup confident, Mbak, bahwa semuanya ini on the track seperti yang dikatakan Bang Habib tadi, bahwa kita ini negara yang kaya, penuh semuanya masih bisa di-manage untuk perencanaan-perencanaan yang sudah disiapkan. Itu, Mbak. Baik, kita ke Pak Agus. Pak Agus, tadi kan kita lihat bahwa Mas Johannes ini mengatakan bahwa semuanya masih sesuai dengan rencana. Tapi kalau Anda melihat apakah justru ada korelasi atau hubungan antara target pembangunan IKN yang mundur begitu katakanlah, atau yang tidak sesuai dengan rencana, dengan penundaan dari penandatanganan Kepres ini sendiri? Iya, tentu adalah. Dulu waktu Presiden Jokowi bilang bisa akan pindah tahun kesekian dan memindahkan, terus kan masih dengan anggapan akan ada ribuan investor. Saya selalu katakan tidak akan pernah ada investor datang di tengah ladang yang tidak jelas. Dan terbukti itu sampai sekarang tidak ada satupun investor yang datang. Ada dari lokal, tentu juga biayanya mahal. Ya kan, trade off-nya. Nah, sekali lagi untuk IKN ini ya memang tidak bisa dilakukan. Belum nanti kita bicara soal ASN.
Saya sempat tanya kepada beberapa menteri terkait. ASN di sana tuh perginya bujangan atau keluarga. Oh, sementara yang bujangan. Terus yang keluarga nanti belum dia. Apakah ada insentifnya? Belum. Nah, itu menjadi problem nanti karena kan budayanya berbeda sekali dengan budaya di Jawa. Kita harus hati-hati, terutama yang berkeluarga dan sebagainya. Ini saya sudah katakan, tolong, ini kira-kira 3-4 tahun yang lalu, tolong studi antropologi sosialnya saya pengen lihat. Saya nggak tahu sudah dibikin atau belum. Karena kalau itu ada, kita mudah nanti mitigasinya. Kalau tidak ada, saya terus terang ngeri gitu. Ya, jadi ya saya hanya berharap semoga diteruskan, ada anggaran, tidak mangkrak. Kalau mangkrak, waduh berat sekali itu. Oke. Baik, nah sekarang saya ingin menuju ke Mas Habib. Tadi memang Mas Habib enggan untuk menjawab karena ngerasa ditodong tadi katanya gitu, mau ditandatangani, diteken di zaman Pak Prabowo atau tidak begitu. Tapi kira-kira bagaimana respon Pak Prabowo jika memang ini harus ditandatangani di eranya Pak Prabowo Subianto? Ya berulang kali kok Pak Prabowo menyampaikan ya secara terbuka atau juga di di forum-forum internal partai ya. Bahwasanya nggak ada keraguan sedikit pun kok soal IKN ini, termasuk soal pembiayaan dan lain-lain. Kalau nggak salah kemarin kalau teman-teman juga liput waktu Rakernas, ada kabar gembira, banyak hal ya yang akan terkait dengan meningkatnya pemasukan keuangan negara, mulai dari potensi Indonesia menjadi bukan hanya menjadi lumbung pangan tapi mengekspor pangan, ya macam-macam yang teknisnya mungkin belum bisa juga secara detail disampaikan Pak Prabowo, kan kapasitasnya beliau Menhan sekarang kan ya. Tentu banyak sekali caranya ya supaya ini bisa terwujud dengan cepat. Bahkan Pak Prabowo beberapa kali kan ngomong kalau salah kalau semua berjalan ya kan ya yang diproyeksikan bisa jadi 3 tahun 2 tahun pemindahan IKN ini mulai terasa signifikannya gitu ya, signifikansinya perpindahan yang signifikan gitu loh. Prosesnya itu gitu loh, apakah formilnya nanti bisa 5 tahun, 10 tahun enggak, tapi dalam 2-3 tahun kata Pak Prabowo akan ada kemajuan yang signifikan dalam pembangunan di IKN. Nah itu kan menurut saya menghapus kerugian. Jadi gini, kita pisahkan Mbak, antara political will yang sudah ada nih ya kan ya, dengan situasi yang akan kita hadapi. Baik. Jangan karena kita nggak tahu, kita belum bisa mencerna apakah bagaimana mengatasinya ini secara teknis dan lain sebagainya, seolah nggak ada political will. Ini dua-duanya paralel gitu, political will-nya ada dan kita yakin pemerintah kita saat ini maupun nanti ketika Pak Prabowo yang memimpin bisa mengatasi berbagai persoalan tersebut. Ada hambatan tentu, ada tantangan pasti, ada misalnya target yang sedikit meleset ya kan ya atau agak banyak dikit meleset. Nggak masalah, menurut saya ya sepanjang ya semangatnya sama gitu loh, ingin menciptakan kondisi yang lebih bagus dengan perpindahan IKN ini gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Habib atas waktunya, terima kasih juga Pak Agus Pambagio dan juga terima kasih Mas Johannes sudah berbincang bersama kami. Selamat petang semuanya. Terima kasih Mas Agus.